be seated. Silakan duduk, sudah duduk semua. It's been a long time that I saw you last time. Ya, sudah lama ya terakhir saya melihat saudara semuanya. You know what is different? I am seeing many of you, your faces without masks. Nah, apa yang berbeda saudara? Saat ini saya melihat muka saudara tanpa masker. And you know what? You look younger than before. Hallelujah. Semua saudara kelihatan lebih muda dari sebelumnya. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Hallelujah. Can you turn to your neighbor and say, you look younger than before coronavirus. Katakan kiri kanan, engkau lebih muda daripada sebelum Hallelujah. coronavirus. Hallelujah. You know, coronavirus cannot make us older, right? Kita tahu ya, virus coronavirus tidak membuat kita lebih tua. Amin. Because we have the Holy Spirit in Karena us. kita punya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin. So we take off mask, we look younger. Hallelujah. Nah, kita buang mask kita, Amen. kita lebih Hallelujah. muda. Amin. Haleluya. Hallelujah. Thank you. So we're going to continue look, and we're going to kind of different, we're going to do one next one, but we're going to talk about two parables today. Ya, hari ini kita lanjutkan firman Tuhan seri khotbah dari kitab Injil Lukas. Ada dua perumpamaan hari ini kita akan lihat. And it's about forgiveness. Dua-duanya tentang pengampunan. So, forgiveness so important. Saudara tahu bahwa pengampunan itu sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. We can have everything in this world. We can have money, we can have relationship, we can have health, everything we have. Ya, saudara, dalam dunia ini kita bisa memiliki hubungan, kekayaan, kesehatan, kita bisa memiliki semuanya. But if we are not forgiven, our spirit, there's no freedom. Kalau kita tidak mengampuni, pastinya di dalam roh kita tidak ada kebebasan. Amen? Amin. So forgiveness is very important, and we're going to talk about how we can be forgiven, who forgives, and why we are forgiven, and things like that. Jadi kita akan berbicara siapa yang mengampuni kita dan bagaimana kita mengampuni, ya semuanya itu. So we're going to look at two two stories. Firstly, we're going to look at Luke 5, 17 to 26. Hari ini kita akan melihat dua cerita, perikop cerita dari Injil Lukas. Pertama itu Lukas 5, 17 sampai 26. Mari kita simak bersama-sama ya. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk ke dalam dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atas atap rumah. Lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya di tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Nah, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapa orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Ayat 22. Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah dia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya, pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang situ takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut, katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Amen. Hallelujah. So verse 17, Jesus is in a house and he's teaching and he's healing the sick people. Ya, ayat 17 terkatakan Tuhan Yesus ada di tempat itu, dia mengajar, dia menyembuhkan. And then this guy who was paralyzed wants to be healed, but he cannot get through because there are too many people in the house. Dan sudah dikatakan ada seorang pemuda yang lumpuh ini mau masuk ke keramaian, tidak bisa masuk, saudara. So he wants to get to Jesus, but he cannot. So he goes to the roof. Helps friends to help him. And then he digs hole on the roof and lowers the man to Jesus. Karena tidak bisa masuk, teman-temannya membawa dia ke atas atap rumah,
membolongi atap rumah yang rata itu dan menurunkannya di hadapan. Imagine we are preaching here and then somebody comes here like this. Saudara bisa bayangkan, Who's this? Wow, very surprised, huh? kita sedang ibadah tiba-tiba ada bolong dan orang turun mau disembuhkan. But isn't this amazing because he really, really wants to come to Jesus. Saudara, sesuatu yang luar biasa kita lihat bahwa mereka, bahwa yang mau So lumpuh ini mau. he's coming like this, right? Saudara bisa bayangkan diturunkan, dia lalu lumpuh dengan niat yang begitu mereka sungguh-sungguh mau disembuhkan. And you know, if you look at Jesus healing, you will see that Jesus heals those who ask him. Kalau kita lihat mukjizat kesembuhan Tuhan Yesus, selalu orang-orang yang menginginkan kesembuhan dari Yesus. So we need to ask. Jadi kita harus meminta, menginginkannya. Like this paralyzed man, we need to ask. Seperti Ya. orang yang lumpuh ini, dia meminta kepada Yesus. You know, a lot of people, you know, they need this. I need help. But we cannot help someone who don't ask for help, right? Ya, kita mau membantu orang, tetapi kita tidak bisa membantu orang yang tidak pernah minta bantuan dari kita, bukan? Asking is very important because asking will. You think about it. What's asking? Asking is believing. Saudara, kalau pikirkan meminta sesuatu, Think about bantuan. Kalau kita pikir meminta sesuatu dari seseorang, berarti kita ada kepercayaan kepada Think orang about itu. that. Asking is Yeah. believing. Yeah. So let's look at verse 21. 20. Jesus saw their faith. Di ayat 20 tadi dikatakan Yesus melihat Ya. iman mereka. Saw their faith, and then said, "Friend, your sins are forgiven." Dan Yeah. langsung Yesus melihat iman mereka, langsung Yesus mengatakan, "Hai saudara, So dosamu sudah diampuni." what did Jesus see? Jadi apa yang Yesus lihat? He saw his faith. Jadi apa yang Tuhan Yesus lihat pertama kali? Tuhan Yesus melihat iman mereka. What did he see? What's faith? Jadi apa itu iman di sini? What did Jesus see exactly? Apa yang Yesus lihat pada saat itu? Apa dikatakan iman? What is faith? Apa itu iman, saudara? Think about it. What's faith? Yeah. Pikir saudara, apa itu iman? There are two types of faith. Ada dua macam iman. One is faith in me, Pertama, iman Ah. percaya kepada diri saya sendiri. faith in my righteousness. Ya, percaya pada kebenaranku I do sendiri. good things. I'm right. You know, that faith in me, faith in my righteousness. Jadi percaya, oh saya mampu, saya hebat, saya baik. And the second type of faith, faith in God, Iman kedua, percaya kepada Tuhan. faith in God's righteousness. Percaya kepada Ya, kebenaran daripada Tuhan. So which kind of faith did Jesus see here? Jadi apa yang Yesus lihat dari iman mereka di sini? Faith in God's righteousness. Iman kepada kebenaran Tuhan. You know what faith is? I'll define what faith is. Jadi apa iman, saudara? Saya jelaskan iman itu artinya. Okay, listen very carefully. Faith is believing that God is good. Iman adalah percaya bahwa Allah itu baik. Amen. Amin. Faith is believing that I'm loved by God. Iman itu percaya bahwa saya dikasihi Tuhan. Do you believe that you are loved by God? Saudara percaya bahwa Allah mengasihimu? If you don't believe that, where's your faith? Right? Kalau saudara tidak percaya itu, di mana iman saudara? And there's so much so that God has paid the price for my sin. Sehingga oleh kasihnya Allah membayar dosa-dosa kita Through Jesus. dalam Yesus. That's faith. Itulah iman, saudara. So Pastor Adi has so much faith, he's like choking now. So much faith. Faith, yeah. Amen. Hallelujah. Amin. And therefore, faith is to come to Jesus. No problem. Take your time. No problem. No problem. Very Jadi good. iman itu Very good. percaya dan datang kepada Yesus. Amen. Are you okay? Okay. Hallelujah. Hallelujah. Faith. Yeah. So, that's faith. Yeah. Jadi itulah iman, saudara. Faith is to say yes to Jesus. We come back to that. Yeah. Iman itu berarti mengatakan yes kepada Yesus. Now let's look at verse 21. Kita lihat di ayat 22. The religious leaders, were they very happy? Kalau kita lihat orang-orang agama, Farisi, apa mereka happy? No, they weren't Tidak. happy. They were very offended. Justru orang beragama pada saat itu, ahli agama, When mereka merasa Jesus, tersinggung. when Jesus said, "Your sins are forgiven,"
the religious leaders were very offended. Ya, justru ketika Yesus mengatakan dosamu diampuni, orang beragama, ahli Taurat, ahli agama justru merasa tersinggung. Why were they offended? Mereka merasa tersinggung. Why? Kenapa? Because only God can forgive sins. Karena mereka tahu hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Right? Betul? Who are you? How can you say your sins are forgiven? How can you say that? Mungkin mereka berkata, siapa orang ini kok bisa mengatakan dosamu Right? sudah diampuni? Unless Jesus is God or Son of God, he cannot say that. Hanya karena Right? mungkin hanya Yesus adalah anak Allah atau Tuhan, hanya Dia yang bisa mengampuni Right. dosa. So Kenapa? they were offended. Jadi mereka merasa tersinggung, saudara. Secondly, you know why they were offended? Kedua, mengapa mereka merasa tersinggung? Because it was free. Karena pengampunan dinyatakan secara cuma-cuma. He didn't do anything. He just came down. Saudara bisa bayangkan And- orang itu diturunin And he bisa says, diampuni. your sins are forgiven. Saudara mengerti? Yesus hanya mengatakan dosamu diampuni berarti gratis. What did he do? Apa yang dilakukan He orang just itu? came down. Dia Right? hanya terletak dan diturunkan teman-temannya. And your sins are... Religion says you have to do something. You have to, do good things, many things. But he didn't do anything. Saudara agamawi selalu mengatakan, kamu ketika berdosa harus melakukan ini, itu baru diampuni. Tapi pemuda itu diturunkan dan melakukan apa-apa, diampuni. He received because he asked. Dia pertama kali diampuni, dia mendapatkan karena dia meminta. So these religious leaders were very offended. Jadi orang-orang agama situ, pemuka agama merasa tersinggung. Let's dengan look at kejadian. verses 22 to 23. Mari kita lihat di ayat 22, 23. Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? So I ask you the same question, Jesus. Which is easier to say, get up and walk, or your sins are forgiven? Jadi ditanyakan lagi, Yesus menanyakan, apakah lebih gampang mengatakan dosamu sudah diampuni atau bangunlah dan berjalanlah? Who say get up and walk is easier? Menurut saudara, yang mana lebih gampang? Bangun dan berjalanlah. Itu lebih gampang nggak? Who says your sins are forgiven is easier? Dan satu lagi, siapa yang mengatakan dosamu sudah diampuni itu lebih gampang? No. Oh, very smart. I see Indonesian congregation. Yes, it's easier to say get up and walk if you can heal, right? Ya, akan menjadi sangat mudah kalau kita katakan bangunlah dan berjalanlah kalau kita punya kuasa untuk menyembuhkan. If you can heal, right? If you Hanya can. kalau kita bisa menyembuhkan. Now, why? Because everyone likes healing, Karena semua kita mau disembuhkan, betul? right? Right? So it's easy. And also, healing is easier than saving souls. Karena memang kesembuhan lebih gampang dilakukan daripada pengampunan, saudara. Doctors can heal, but they cannot save souls. Dokter bisa menyembuhkan seseorang, tapi dia tidak bisa menyelamatkan jiwa. But when you say your sins are forgiven, then you will have many people challenging you. Kalau kita mengatakan, dosamu diampuni, pasti banyak orang akan menentang kita. Because only God can forgive. Karena hanya Right? Allah yang bisa mengampuni dosa. So these people are very offended when Jadi Jesus orang-orang said di situ sangat kesal, sangat tertantang oleh perkataan Yesus. We look at verse 24, how Jesus can forgive sins. Kita lihat di ayat 24 bagaimana Yesus bisa mengampuni dosa. Ah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di Haleluya. dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah dan angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka lalu mengangkat tempat tidurnya pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub. So- Lalu memuliakan Allah dan berkata mereka sangat takut katanya hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. So if you look at verse 24, Jesus says, I have authority to forgive sins. Ya, kalau kita lihat ayat 24, Tuhan Yesus memiliki kuasa untuk mengampuni That's dosa. how Jesus forgives sins. Itulah bagaimana Yesus Right? mengampuni dosa. And then if you look at verse 25, look at verse 25. Kita lihat ayat 25. It says the man not only got healed, but he praised God. Tidak hanya pemuda itu disembuhkan, tetapi dia memuliakan Allah. Do you know
what happens when we are forgiven? Saudara tahu apa yang terjadi ketika saudara diampuni? Do you know how we know we are forgiven? Saudara tahu bagaimana saudara sudah Do diampuni? you know? Saudara tahu Do you bagaimana? know? When we are forgiven, there is freedom. Ketika Hallelujah. kita diampuni, pertama-tama kita merasakan kemerdekaan, kebebasan. There's a peace and joy. Hallelujah. Ada damai dan sukacita. That's why he went praising God. Makanya orang yang sudah disembuhkan ini dia pulang dan memuliakan Tuhan. Hallelujah. And Hallelujah. even verse 26, other people who are looking, they praise God because they saw freedom. Bahkan orang yang tidak diampuni dan tidak disembuhkan ketika melihat pengampunan mereka juga memuliakan Hallelujah. Tuhan. Haleluya. I want to ask you, our ICA Indonesian congregation, are you enjoying peace, joy, and freedom today? Saudara, saya ingin bertanya kepada saudara semua, apakah hari-hari ini saudara merasakan sukacita, damai sejahtera, dan kemerdekaan? Amin. Now, even like when we are about to leave this world, this is very important. Ya, bahkan ketika kita akan meninggalkan dunia ini sangat penting sekali. How many saudara. of you heard of Pastor Yonggi Cho? Berapa banyak saya tahu Pastor Chow Yonggi? Cho Yonggi. Yonggi Cho. So he passed away, I think Yeah. last year. But he was the pastor of the largest church in the world in Korea, right? Ya, dia sudah meninggal ke rumah Bapak. Dia adalah pastor, gembala sidang daripada salah satu gereja yang paling besar di dunia di Korea. And he saw so many people before they die. Dia memberikan kesaksian, dia melihat banyak Right. sekali orang sebelum mereka meninggal. Because people invite him to pray for them before they die, right? So he saw like so many of them. Jadi Right? sebagai gembala dia sering diundang mendoakan seseorang yang hampir meninggal. And he says this. He says he can tell whether that person is forgiven and saved or not. Dan dia mengatakan, saya tahu orang seperti itu, apakah mereka sudah diampuni atau belum diampuni. Because those are forgiven the moment of their death, like just before they die, right? What happened? You know what happened? Jadi orang yang sudah diampuni, pada saat ketika dia meninggal, akan meninggalkan rohnya, meninggalkan tubuhnya atau meninggal, apa yang terjadi? They look peaceful. They're happy. Dan mereka kelihatan penuh damai sejahtera. They like, they're very happy. They're not stiff and as if they saw something good, right? Mereka merasa sangat bahagia sepertinya mereka melihat sesuatu. He can tell, right? Dia bisa membedakan, saudara. Unfortunately, those who are not forgiven, he can also tell. Jadi dia juga bisa menyatakan bahwa orang ini sebelumnya belum mengalami pengampunan karena dia melihat keadaan ketika hampir mati itu. You know what happened to them? Apa yang terjadi dengan mereka? You wanna know? Kamu tahu ya? The moment of their death, they look there's a fear. Ya, ketika mereka akan mati, mereka yang belum diampuni, And ada they- ketakutan, saudara. And their body is stiff, Dan tubuh mereka seperti kaku gitu. as if they are seeing something horrible. Seperti yang mereka sedang melihat sesuatu yang mengerikan. You know, when we are forgiven, there is peace in our soul. Hallelujah. Saudara, Amen. ketika kita sudah diampuni, kita ada damai di dalam roh kita. Both in this world and even before we leave this world. Di dunia ini kita There akan is mengalami damai dan deep juga ketika peace. kita akan kembali ke rumah. Hallelujah. Amen. Now let's look at the second story. Yeah, Sekarang kita melihat cerita yang kedua. it's Luke 7:36 to 50, and we're gonna finish after this. Yeah. Di dalam Lukas 7, 36, 50. Ini tentang Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Ya. Mari kita simak pembacaan ini. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya, menyekanya dengan rambutnya, kemudian ia mencium kakinya, meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini rabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan ini yang menjamahnya itu. Tentu ia tahu bahwa perempuan ini adalah seorang berdosa. Lalu kata Yesus kepadanya, Simon,
ada yang hendak kukatakan kepadamu, sahut Simon, katakanlah guru. Ada 2 orang berhutang kepada seorang pelepas hutang, yang seorang berhutang 500 dinar dan yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk malah bersama dia berpikir dalam hati, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Amen. Amen. So Simon is a Pharisee, not Peter. But Simon is a Pharisee. Yeah. Jadi Simon di sini bukan Simon Petrus ya, bukan rasul, tapi orang So Farisi. don't get confused. So he invited Jesus to his home. Jadi ya Farisi ini mengundang Yesus ke rumahnya. And there was a woman who it says was lived a sinful life. Yeah? Jadi ada seorang perempuan juga datang yang terkenal di daerah situ adalah orang berdosa. She heard about Jesus and then so she came to the house with a jar of perfume. Jadi dia mendengar Yesus terkenal ya. Yesus akan datang ke rumah Farisi ini dan dia datang. Now the Bible scholars think she was a prostitute. Ya, ada ahli agama mengatakan bahwa orang ini memang seorang tunawi. So imagine, like everyone knows who she is in the town. Ya, jadi dia sangat terkenal lah di sana perempuan berdosa ya. In this room, there's Jesus and there's all these Pharisee and other people. Jadi kalau bisa bayangkan di dalam ruangan itu ada Yesus dan juga ada orang lain dan juga ada Farisi. She's coming with a jar of perfume. Come to Jesus. Like she was not invited. You know? Saudara bisa bayangkan perempuan ini yang terkenal berdosa, pasti dia tahu semua orang kenal dia. Dia datang membawa buli-buli dengan minyak wangi dan dia tidak diundang, datang begitu saja. Imagine, it's very difficult. Saudara bayangkan, sangat sulit untuk dia untuk datang. Like the paralyzed man coming down, it's difficult. She's coming in. Like everyone's looking. You know, like that, right? Sama halnya pemuda yang lumpuh itu diturunkan dari atap rumah, sama dengan perempuan ini, semua orang kenal dia di kota ini, sangat terkenal. And then, karena berdosa pasti orang sedang she bicara tentang comes dia. bravely, and verse 38, she stood behind Jesus, Ya, tapi datang dengan berani. Dia datang dan berdiri di belakang Yesus. and she's weeping, Dan dia menangis. and so much tears, the tears wet Jesus' feet. Saking banyaknya nangis, air matanya sampai membasahi kaki Yesus. Everyone's watching. What is she doing? Dan setiap orang sedang melihat apa yang dia lakukan. And then she gets her hair. She has long hair apparently. And then with the hair wipes Jesus' feet. Karena dia memiliki rambut yang panjang, dia membasuh kaki Yesus dengan rambutnya. And pours the perfume on Jesus' Nah, feet. kemudian menuangkan minyak wangi kaki Yesus. Now at that time, adult women were married and they had head covering. Pada saat itu ketika ada wanita yang sudah dewasa, Right? yang sudah menikah, dia pasti menutup kepalanya dengan kerudung. Now the fact that she had hair exposed in public, it meant she was considered promiscuous. Ya, karena diceritakan bahwa dia seperti rambutnya terurai dan kelihatan, itu pasti wanita yang nggak Meaning benar. like she hang out with different men. Yeah. Berarti dia ya prostitusi ya. So she had her hair and washed Jesus' feet. Tapi dengan rambutnya itu dia membasuh kaki Yesus. And this Pharisee Simon is thinking, if Jesus was a prophet, he would know who she is and would not let her touch him. Jadi yang tuan rumah orang Farisi itu memikir dalam hatinya,
Kadang kalau Yesus ini seorang nabi, dia pasti tahu siapa And then perempuan ini. Jesus turns to Simon and tells him this story in verse 40 to 43. Tapi Yesus tidak ngomong sama perempuan, tapi ngomong sama si Simon itu dan menceritakan perumpamaan singkat ini. Ya, dikatakan ayat 41 ya, ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. So basically, he's saying this. Let's say there are two ladies here, okay? Yeah. Two ladies, and you are the master. Yeah. Okay, two ladies here. Okay? Boleh dikatakan di depan ini Justina sama Muni ini dua perempuan itu, dan ini adalah let's yang say kasih pinjaman. she owes her 500 Hong Kong dollars. Ya, katakan Justina utang 500 Hong Kong dolar. 500 Hong Kong dollars. 500 Hong Kong dolar. Let's say she owes her 100,000 Hong Kong dollars. Dan kemudian dia berhutang So much money. Eh? ya 100.000 Hong Kong dolar. Now let's say both of them don't have money to pay back. Dua-duanya tidak punya uang lagi untuk membayar kembali. So she's very generous. She's very gracious. Dan I forgive you both. ya dia Esther Sita kata, oh nggak apa-apa, saya orang murah hati, nggak usah bayar dua-duanya, nggak usah Nah. balikin. Very happy. Happy. Yeah. Now, which of her will love her more? Ya, yang dua ini yang sudah dihapuskan hutangnya, mana yang lebih mengasihi dia? $500 or $100,000? 500 atau 100.000? 100,000. 100.000 dong yang hutangnya lebih Right, banyak dihapuskan, ya kan? Wow, so she's so happy. Oh, dia happy She's banget. happy, but $500 okay. Yeah. She's like, oh, so 500. thank you, right? Ya kan 500 oke lah, terima kasih. Yang 100.000 dihapus hutangnya pasti. Right? Wah, Thank you, terima kasih, terima right? kasih, terima kasih. Haleluya. She's a thank you. Thank you. Thank you, right? Betul ya? That's what Jesus is saying. Itu apa yang ingin digambarkan Yesus Let's di look sini. at verses 44 to 47. Mari kita lihat ayat ke-44 dan 45. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau melihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi ia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat. Amen. Amin. She loved the woman loved Jesus more, had great love because she realized how much sins she has been forgiven. Jadi perempuan ini menurut Yesus, dia mengasihi Yesus lebih lagi. Kenapa? Karena dia merasa dosanya begitu banyak diampuni. So she's like this, thank you. Jadi perempuan itu seperti yang tadi, yang utang 100.000, terima kasih. But if you're a good person, right? I'm a Pharisee, I'm a good person. Maybe $500 for little bit, thank you. Ya, mungkin kita seperti orang Farisi ya, kita merasa benar sendiri ketika diampuni 500 kita, oh terima kasih. You know, I was thinking about myself. Ya, saya juga berbicara mengenai diri saya. I love God a lot. Saya mengasihi Tuhan luar biasa. And I'm thinking, why do I love God so much? Dan saya berpikir, mengapa saya begitu mengasihi Tuhan? Because I know I cannot make it myself. Karena saya tahu bahwa saya tidak akan berhasil dengan diri saya sendiri. You know what I mean? Saya tahu mengerti artinya. I need so much of God's grace and forgiveness. Saya memerlukan banyak sekali karunia pengampunan dari Tuhan. In other words, I love God so much, not because I'm good, because God is good. Hallelujah. Saya sungguh menyadari bahwa saya sungguh mengasihi Tuhan bukan karena saya baik dan benar, tetapi Allah itu baik dan benar. Hallelujah. Haleluya. Now let's look at verse 48. Jesus again tells her, your sins are forgiven. Sekali lagi di ayat 48 tadi mengatakan kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. And verse 49,
they are offended again, right? Ayat 49 ceritakan bahwa orang-orang juga merasa tersinggung. And then look at verse 50. 50 is very important. Ayat 50 dikatakan, tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Jesus says, what saved her? Di sini Yesus mengatakan apa yang sudah menyelamatkan mereka. It's a faith, right? Iman ya yang menyelamatkan Now, dia. but we just said she had great love towards Jesus, toward God, because of a lot of forgiveness. Ya, Right? kita tadi baru baca bahwa dia Right? memiliki banyak sekali kasih, lebih dari Farisi itu mengasihi Yesus karena dia sudah Right? diampuni banyak. Look Betul? at verse 47. That's what it says. Ya, ayat 47 mengatakan, So I have a question for you, and I'm gonna ask you this question, and I'm gonna finish. Okay, one question. Are you ready? pertanyaan buat saudara saat ini. Is it love for God or faith in God which saves us? Jadi, kasih kita kepada Allah atau iman kita di dalam Allah yang akan menyelamatkan kita. Iman. Faith. Iman. Ya, iman. Iman. Because there's answer is here. But Yeah. think about it. A lot of people think I am saved because I have so much love. Ya, banyak orang pikir saudara benar ya. Banyak orang pikir saya akan diselamatkan karena saya begitu mengasihi Tuhan. I'm saved because of many good things I've done. Saya akan diselamatkan banyak sekali kejadian yang baik saya lakukan buat Tuhan. But that's not what it says. Tapi ini tidak dikatakan seperti itu. We are not saved because we are good or because of our great love. Kita tidak diselamatkan karena kita baik, berbuat baik dan sebagainya atau kasih kita yang begitu dahsyat kepada Tuhan. The Bukan. woman was not saved because she was very good. Orang perempuan ini tidak diselamatkan karena dia baik. Amen? Amin. The paralyzed man was not saved because good things he has done. Orang yang lumpuh itu tidak diselamatkan bukan karena dia melakukan banyak hal. They were both saved because they had faith. Kedua orang Hallelujah. itu diselamatkan karena mereka memiliki iman di dalam Tuhan. What is this faith? Apa itu iman, saudara? Faith, not that I'm good, not faith in me. Iman itu bukan bahwa saya baik, bukan di dalam saya. Faith that God is good. Hallelujah. Iman karena kita percaya Allah itu baik. Amen. Faith that I am loved by God. Iman bahwa saya akan dikasih oleh God Tuhan. loves me so much. I have a faith in that. Hallelujah. Allah begitu mengasihi kita semua sehingga kita memiliki iman di dalam Tuhan. He is so good that He has paid the price for my sins Dia begitu baik mengasihi kita sehingga dia membayar segala dosa by kita. sending His only Son Jesus. Dan Hallelujah. mengirim anaknya yang tunggal bagi kita semuanya. It is God's righteousness Itu that I have adalah faith. kebaikan dan kebenaran Amen. Tuhan. Hallelujah. Kita memiliki iman. Amen. Amin. And then when we have faith, we are forgiven. Ketika kita memiliki iman di dalam Tuhan, kita diampuni. Amen. And we receive God's love. Kemudian kita menerima kasih Amen. daripada Allah Bapa. And then when we receive God's love, just like this woman, Dan ketika kita menerima kasih Allah Bapa, seperti perempuan itu, we can begin to truly love. kemudian dari Hallelujah. situlah kita benar-benar bisa mengasihi Allah kita. Because like the woman, she realized how much she was loved and forgiven. Seperti perempuan itu, dia merasa begitu dikasih dan dia diampuni, So there's a great love. Hallelujah. sehingga ada kasih yang luar biasa. You know, many of us, we are very good. We do good things and we love others. That's very good. Ya, banyak dari kita melakukan banyak Amen. perbuatan That's baik, mengasihi sesama, itu baik adanya. Our ICA Indonesian congregation, we love others and that's very good. Hallelujah. Nah, kita jemaat ICA Indonesia harus mengasihi sesama kita, amin. But, Tetapi do you know that there's so much more we can love? kita harus tahu banyak hal lagi kita bisa lakukan daripada kasih. Because Jesus says, love your enemies. Bahkan Yesus mengatakan kasihlah musuh-musuhmu. Love everyone. Kasih setiap orang. Love those who are different. Kasih kepada mereka yang berbeda dari kita. Can we love everyone, including enemies, including those we do not agree? Apakah kita bisa mengasihi yang disebutkan musuh kita atau orang yang tidak setujuan dengan kita? It's very difficult, Susah kan? right? But do you know how we can even love our enemies? Tapi saya tahu bagaimana kita bahkan bisa mengasihi musuh kita. Do you want to know? Saudara mau tahu? The only way we can love so much
is this, Kita bisa mengasihi dengan kasih yang luar biasa adalah ini. is when we receive God's love. Ketika kita menerima kasih dari Allah itu sendiri. When we realize how much we have been forgiven, like this woman. Ketika kita seperti perempuan ini sungguh-sungguh merasakan, mengetahui betapa kita sudah diampuni. Hallelujah. Hallelujah. Then we can love unlimited. Sehingga Hallelujah. kita bisa mengasihi tanpa batas. Amen. Amin. Because we love because God first loved us. Kita Hallelujah. mengasihi karena Allah Amen. terlebih dahulu mengasihi Amen. kita. Amin. So let me close. Let's come to Jesus. Ya, saya tutup. Mari kita datang kepada Yesus. Those of us here not decided about Jesus, those of you watching, I want to encourage you to come to Jesus. Saudara yang ada di tempat ini atau yang melihat melalui live stream, kalau saudara belum datang kepada Yesus, To say yes to Jesus. mari kita datang dan berkata yes kepada Yesus. It's not religion, it's relationship. Ini bukan berbicara tentang agama, tetapi tentang hubungan kita dengan Pencipta. And then you will experience freedom, joy, and peace. Hallelujah. Kemudian kita akan mengalami damai, sukacita, dan kemerdekaan. The Holy Spirit will come upon you and you will be flooded with God's love. Ya, Roh Kudus akan memenuhi kehidupan saudara dan saudara akan merasakan kasih Aba. And then when we receive God's love, we will begin to truly love others, even our enemies. Hallelujah. Kita Amen. dipenuhi kasih Allah Bapa, kita akan juga memilih untuk mengasihi orang lain. Amen. Why don't we all stand? Mari kita bangkit berdiri.